Nurin sama Adip ya? Iya, aku sama Adip. Oke. Adip, Silahkan. presenting, Dip. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Udah. Oke. Full screen. Ini boleh aja, Pak? Iya, Dip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ini kelompok antibiotik, akan sedikit mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada anggota-anggotanya. Ada Lavi, Dia, Dipna, Nurin, Syifa, Aul, Aska, Hanif, Melinda, dan saya sendiri, yaitu Adip Helga Pranegara. Di sini antibiotik dibagi menjadi beberapa subpokok pembahasan. Yang pertama yakni ada pengertian antibiotik, terus indikasi antibiotik, lalu mekanisme aksi antibiotik, lalu ada golongan abiotik, terus efek samping antibiotik, dan contoh obat antibiotik. Lalu pengertian antibiotik sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni anti yang berarti lawan dan bios yang berarti hidup. Nah, antibiotik sendiri itu adalah salah satu obat yang ampuh bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai penyakit. Antibiotik merupakan obat yang sering digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan cara membasmi atau menghambat pertumbuhan dari infeksi tersebut. Nah, toksisitasnya atau racunnya terhadap manusia itu relatif kecil. Berbagai macam studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik. Dip. Ini Ya. slide-nya nggak jalan ya? Oh, udah. Slide-nya nggak jalan. Masih di yang pertama. Masa. Mau aku gantiin presenting? Apa Adip masih mau coba? Ya, nge-lag. Oh, nge-lag. Guys, aku ganti PP. Nge-lag. Ya udah, aku aja yang presenting gimana? Ini udah belum? Udah. Tadi nge-lag tadi.
Jadi pengertiannya itu berasal dari bahasa ini. Pokoknya antibiotik itu gunanya untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Terus indikasi antibiotik. Pertama itu bisa untuk memperlambat dan membunuh bakteri. Antibiotik bisa membunuh bakteri tanpa menghasilkan atau merusak sel manusia. Ini karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sel manusia umumnya tak mempunyai dinding sel, sementara bakteri memiliki dinding sel. Yang kedua, antibiotik bisa mencegah infeksi. Antibiotik bisa dipakai untuk mengobati infeksi bakteri, namun antibiotik tidak bisa dipakai untuk melawan infeksi yang akibat dari virus atau jamur. Jadi antibiotik itu cuma dipakai buat melawan infeksi bakteri. Terus ketiga, antibiotik bekerja lebih cepat dari obat lain. Kira-kira antibiotik itu menghasilkan efek positif kurang lebih 24 hingga 18 jam setelah dikonsumsi. Bervariasi pada masing-masing individu tergantung imun tubuh setiap orang. Terus yang keempat itu cara mengonsumsinya relatif mudah. Biasanya antibiotik ini bentuknya obat oral dan tapi juga tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul, juga injeksi. Nah, antibiotik juga ada yang dikonsumsi baik sebelum makan maupun sesudahnya. Lalu dapat untuk melawan beberapa infeksi bakteri sekaligus. Contohnya penisilin bisa melumpuhkan beberapa infeksi bakteri sekaligus yang mengatasi pneumonia, radang tenggorokan, meningitis, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, mencegah bakteri dari berkembang biak. Antibiotik bisa mencegah dan menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut. Ketika bakteri tidak bereproduksi dan jumlahnya berkurang itu sangat baik untuk kekebalan tubuh dalam membunuh bakteri. Adip, mungkin Lalu fungsi-fungsinya jangan di slideshow, coba Dip. Masih di slide yang pengertian. Nah, ya, iya. coba ya. Ya, fungsinya ada banyak, ada dua. Yang pertama, fungsi antibiotik berdasarkan jenis bakteri yang akan dimusnahkan. Pertama, antibiotik melawan berbagai jenis bakteri sendiri disebut dengan antibiotik spektrum luas. Misalnya ada amoxicillin dan gentamicin. Lalu ada antibiotik yang melawan hanya beberapa jenis bakteri tertentu. Berarti antibiotik yaitu disebut antibiotik spektrum sempit. Misalnya penisilin. Lalu fungsi antibiotik dalam memengaruhi cara sel bekerja yaitu menghambat kirase DNA dengan menghapus kirase seperti ciprofloxacin dan antibiotiknya sejenis secara efektif. Lalu yang kedua, menghambat sintesis protein sintetin dengan mencegah molekul ribosom dan untuk mensintesis protein. Lalu yang ketiga adalah melawan bakteri dengan menghentikan reproduksi asam folat oleh bakteri. Lalu selanjutnya yakni mekanisme antibiotik. Mekanisme antibiotik diklasifikasikan di sini. Yang pertama yaitu menurut mekanisme kerjanya. Yang pertama, mekanisme antibiotik yang pertama adalah menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Yang kedua, memodifikasi atau menghambat sintesis protein.
Yang ketiga, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, biasanya bersifat bakteriostatik. Yang keempat, mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Yang kelima, mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri. Terus ini penggolongan antibiotik. Yang pertama yakni berdasarkan mekanisme kerjanya. Pertama, antibiotik dapat menghambat sintesis dan merusak dinding sel bakteri. Antibiotik golongan zat bakterisida dibagi menjadi dua, yakni zat yang bekerja terhadap fase tumbuh dan yang bekerja pada fase istirahat. Lalu antibiotik yang kedua adalah antibiotik yang dapat memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Contohnya ada chloramphenicol, tetrasiklin, dan clindamycin. Lalu akan dijelaskan oleh Nurin. Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Antibiotik dapat menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Antibiotik ini juga umumnya bersifat bakteriostatik. Contohnya adalah golongan trimethoprim dan sulfonamid. Antibiotik yang dapat mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, contohnya itu quinolon dan nitrofuratoin. Selanjutnya, antibiotik yang dapat memengaruhi permeabilitas memban bakteri. Contohnya adalah antibiotik golongan polimiksin. Penggolongan antibiotik selanjutnya berdasarkan luas aktivitasnya. Yang pertama, antibiotika narrow spectrum atau aktivitas sempit. Obat ini aktif hanya terdapat terhadap beberapa jenis bakteri saja. Misalnya, terhadap kuman gram positif, yaitu penisilin G dan penisilin V, eritromisin, clindamycin, kanamycin. Untuk kuman gram negatif, yaitu streptomycin, gentamicin, polymyxin B, dan asam nalidiksat. Selanjutnya, antibiotika broad spectrum atau aktivitas luas bekerja menangani kuman lebih banyak, baik itu untuk bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Misalnya sulfonamida, ampicillin, cefalosporin, chloramphenicol, tetracycline, dan rifampicin. Selanjutnya, efek samping antibiotika. Yang pertama, reaksi alergi. Reaksi alergi dapat ditimbulkan oleh semua antibiotik dengan melibatkan sistem imun tubuh hospes. Terjadinya tidak tergantung pada besarnya dosis obat. Yang kedua, reaksi toksik. Efek toksik pada hospes ditimbulkan oleh semua jenis antimikroba. Tetrasiklin dapat mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi. Dalam dosis besar, obat ini bersifat hepatotoksik. Yang ketiga, reaksi idiosinkrasi. Gejala ini merupakan reaksi abnormal yang diturunkan secara genetik terhadap pemberian antimikroba tertentu. Yang keempat, perubahan biologik dan metabolik. Penggunaan antimikroba berspektrum luas dapat mengganggu keseimbangan ekologi mikroflora normal tubuh, sehingga jenis mikroba yang meningkat, populasinya dapat mencegah patogen. Efek samping antibiotika. Penggunaan tetrasiklin oral. Itu efek sampingnya ada mual, muntah, suprainfeksi, dan lain-lain. Efek lainnya, penyerapan pada tulang dan gigi yang baru terbentuk sehingga dapat menyebabkan kelainan bentuk dan hambatan pertumbuhan. Efek lainnya adalah hepatotoksik,
nefrotoksik, dan fotosensitasi. Selanjutnya, efek samping penggunaan chloramphenicol. Itu ada gangguan GIT seperti mual, muntah, diare, kandidiasis oral, gangguan sumsum tulang seperti anemia aplastik, yang merupakan reaksi idiosinkrasi yang tidak berhubungan dengan dosis. Yang ketiga, efek samping dari golongan aminoglikosida. Itu ada alergi seperti demam, ras kulit, dan lain-lain. Iritasi dan toksik yang berupa nyeri pada tempat suntikan, otot toksik, nefrotoksik, neurotoksik, dan perubahan biologik berupa perubahan mikroflora dalam tubuh. Selanjutnya ada contoh antibiotik. Yang pertama dari penisilin. Penisilin ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama itu golongan penisilin G dan penisilin V. Contoh obatnya itu penisilin G dan penisilin V. Golongan yang kedua, penisilin yang resisten terhadap beta-laktamase atau penisilinase. Contohnya metisilin, nafsilin, oksasilin, klokasilin, dan diklosasilin. Di sebelah kanan yang berwarna oranye itu adalah contoh dari obat klokasilin. Klokasilin ini obat yang digunakan untuk berbagai macam infeksi bakteri seperti pneumonia, sinusitis, bronkitis, infeksi bakteri pada kulit, infeksi yang menyerang mulut dan tenggorokan, infeksi bakteri pada ginjal, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aminopenisilin. Contohnya itu ampicillin. Indikasinya itu untuk mengobati infeksi saluran kemih, sinusitis, infeksi pada mulut, dan bronkitis. Contoh aminopenisilin selanjutnya itu ada amoksisilin. Golongan yang keempat ada karboksipenisilin. Contohnya karbenisilin dan tikarsilin. Selanjutnya golongan ureidopenicillin, contohnya meslocillin, aslocillin, dan piperacillin. Contoh antibiotik selanjutnya ada cefalosporin. Generasi 1, contohnya itu ada cefalexin, cefalotin, cefazolin, cefadin, dan cefadoxil. Generasi 2 itu ada cefaclor, cefamandol, cefuroxim, cefuxitin, cefotetan, cefmetazol, dan cefprozil. Generasi 3 contohnya ada cefotaxim, ceftriaxone, ceftazidime, cefixim, cefoperazone, ceftizoxim, cefodoxim, moxalactam. Generasi yang keempat itu ada contoh cefepim dan cefpirom. Di sebelah kanan itu ada contoh obat dari cefalexin. Yang atas, yang bawah itu cefradoxil. Contoh antibiotik selanjutnya itu ada monobactam atau beta-lactam monosiklik. Contohnya Astreonam. Selanjutnya ada carbapenem, contohnya imipenem, meropenem, dan doripenem. Contoh antibiotik yang kelima yaitu inhibitor beta-laktamase, contohnya asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Sekian presentasi dari kelompok antibiotik. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi pertanyaan atau langsung lanjut ke kelompok 2 ya?
Waktunya tadi sampai jam 10.26, Bel. Soalnya udah mepet, jadi aku cukup. Oke, berarti lanjut ke kelompok 2 ya. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Nah, oke, aku buka ya presentasi dari kelompok 2. Kita membahas antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Nah, ini untuk anggota kelompoknya bisa dilihat ada 10 orang. Yang pertama ada antipiretik. Nah, sebenarnya antipiretik itu apa sih? Antipiretik itu yang sering kita tahu ini pereda demam. Nah, pasien yang baru boleh diberikan obat antipiretik bila tubuhnya mengalami demam atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, antipiretik juga baru boleh dipakai jika suhu tubuh mencapai lebih dari 38,5 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh kurang dari suhu tersebut, sebaiknya jangan cepat-cepat menggunakan antipiretik atau obat penurun panas. Nah, untuk mekanisme aksinya, antipiretik ini memblokade produksi prostaglandin yang berperan sebagai penginduksi suhu di termostat hipotalamus dengan tempat aksinya yaitu di susunan saraf pusat. Nah, ini ada bagannya bisa dilihat prostaglandin ke termostat, terus sel poinnya nanti naik, nanti produksi panasnya, ada pelepasan panas, nanti bisa jadi demam. Nah, tempat aksinya nanti di susunan saraf pusat ya. Lanjut, nah contoh dari obat antipiretik ada salsilisak, ini ada aspirin sama salisilamid, dan para aminofenol. Ada acetaminophen dan fenacetin. Nah, efek samping dari antipiretik atau penurun panas, ini yang pertama ada reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini macam-macam yang bentuknya bisa gatal-gatal, ruam, pusing, mual muntah, sesak nafas, dan bisa juga sampai nyeri ulu hati. Nah, terus bisa juga ngantuk, pusing, penglihatan kabur, insomnia, tekanan darah rendah, terus buang air besar berwarna hitam, dan untuk jangka panjang bisa juga terjadi gangguan pada penyembuhan, gangguan pada fungsi hati dan ginjal, dan gangguan pada saluran pencernaan. Nah, yang kedua ada analgesik. Jadi analgesik ini untuk orang awam biasanya pereda nyeri sih namanya. Nah, obat analgesik adalah golongan obat yang dirancang untuk meredakan nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Analgesik ini memiliki manfaat untuk meredakan nyeri atau rasa sakit yang dapat disebabkan oleh suatu kondisi tertentu. Nah, beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan obat analgesik, contohnya appendicitis atau yang kita tahu radang usus buntu, terus kanker, ada nyeri dan rasa sensitif pada otot, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, infeksi, kerusakan saraf, penyakit degeneratif sendi atau osteoartritis, sakit gigi, dan rheumatoid arthritis. Nah, untuk mekanisme aksinya buat analgesik ini ada dua, ada non-opioid dan opioid. Yang analgesik non-opioid nanti mekanisme aksinya memblokade pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka. Dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Nah, di sebelah kanan ini ada bagan, nanti prostaglandin, ujung saraf nyeri, nanti nyeri, dan memblokade produksi PG, tempat aksinya di jaringan perifer. Nah, mekanisme aksi untuk analgesik opioid nanti menghambat enzim sikloosigenase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgesiknya dan efek sampingnya. Nah, ini untuk bagannya nanti dari senyawanya ke reseptor opioid ke GI, lalu menghambat adenilat siklase, lalu meningkatkan
F-glucose ion kalium atau menurunkan influx kalsium, lalu terjadi hambatan saraf dan pelepasan transmifer. Nah, contoh obat dari analgesik ini ada golongan opioid atau opium, ada morfin, oxycodone, ada metadon, ada hidromorphone, pentasil sama soiden. Terus ada dari acetaminofen, ini sering dikenal dengan paracetamol, ada aspirin, acetylsalicylic acid. Nah, gitu. Lalu, efek samping dari analgesik atau peredam nyeri ini ada banyak ya. Yang pertama bisa terjadi sakit perut, sakit kepala, kulit mudah memar, telinga berdenging, tukak lambung, mual muntah, bisa juga kehilangan nafsu makan, terjadi kelelahan parah, urin berwarna gelap, sembelit, mata dan kuning menguning, gastritis, lalu bisa juga terjadi pendarahan dan untuk yang jangka panjang bisa terjadi gagal ginjal dan gagal hati. Nah, golongannya ini ada dua. Analgesik sendiri dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan narkotik dan non-narkotik, atau sering disebut dengan analgesik opioid. Yang pertama untuk golongan narkotik, ini menghilangkan derajat rasa nyeri sehingga nantinya infark jantung, operasi nyeri kanker itu untuk contohnya. Nah, analgesik opioid ini menimbulkan ketergantungan karena aktivis reseptor opioid dapat memberikan efek analgesik kuat terhadap nyeri yang sedang dirasakan oleh manusia. Yang kedua, golongan non-narkotik. Golongan obat ini untuk menghilangkan rasa nyeri ringan hingga sedang. Biasanya obat ini berasal dari golongan AINS. Dan obat ini terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Yang ketiga ada antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini adalah obat yang kelompok obat yang paling banyak diresepkan dokter untuk mengatasi kondisi nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan demam, dan obat artritis. Obat AINS digunakan untuk mengobati kondisi yang menyebabkan inflamasi atau peradangan dan nyeri ringan hingga sedang. Inflamasi atau peradangan adalah mekanisme tubuh untuk melawan iritasi atau luka. Tanda-tanda peradangan antara lain kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri. Nah, contoh kondisi yang dapat diobati dengan AINS misalnya sakit kepala, batuk dan pilek, cedera olahraga ringan, artritis, nyeri atau kram menstruasi, dan juga bisa untuk nyeri gigi. Untuk mekanisme aksinya sendiri untuk antiinflamasi, yaitu menghambat sintesis prostaglandin dengan menghambat enzim cycloogenesase atau COX yang dapat menghasilkan nyeri dan peradangan. Obat antiinflamasi non-steroid menghambat enzim cycloogenesase atau COX, yakni COX1 dan COX2. Enzim COX1 bekerja sebagai katalisator prostaglandin untuk melindungi mukosa lambung. Penghambatan pada COX1 dan COX1 oleh NSAIDs menginduksi terjadinya kerusakan pada lambung. COX2 bekerja dengan merangsang respon inflamasi dan mengkatalis prostaglandin untuk menghasilkan respon inflamasi. Lelo 2001. Nah, sedangkan yang steroid menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak akan terbentuk asam arachidonat. Dengan begitu prostaglandin COX2 juga tidak akan terbentuk. Nah, ini ada bagan walaupun tidak kelihatan. Bagannya tidak begitu jelas ya, tapi di bagian kiri ada penjelasan, tadi sudah saya bacakan. Nah, contoh obat dari antiinflamasi sendiri ada meloxicam, betamethasone, natrium diclofenac, dan ada indomethacin. Nah, efek samping untuk antiinflamasi atau anti radang ada mual, muntah,
konstipasi, diare, penurunan nafsu makan, sakit kepala, pusing, ruam kulit, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, pendarahan pada saluran cerna, lalu bisa juga gangguan hati dan ginjal, dan untuk jangka panjang bisa gangguan pada jantung. Nah, golongannya untuk steroid terkenal dengan sebutan obat anti radang, karena obat jenis ini mempunyai efek yang sangat baik dalam mengatasi radang. Beberapa penyakit peradangan yang kerap diobati dengan steroid adalah asma, radang reumatik, radang usus, radang ginjal, dan radang pada mata. Selain itu, obat ini juga digunakan pada penyakit gangguan sistem kekebalan tubuh, seperti berbagai jenis alergi dan lupus. Untuk NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug adalah obat anti-inflamasi non-steroid, obat-obatan yang sebagian besar digunakan dalam pengobatan nyeri, demam, dan pembengkakan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, sudah terlihat ya PPT-nya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan terkait dengan materi dari kelompok 3, yaitu tentang antihipertensi. Next. Yaitu ada anggota kelompoknya ya, ada 10, ada Ranian, Salma, Faizah, Diah, Bagus Hadi, Rahma Syifa, Rival, saya sendiri, Lintang, dan Diah Ayu. Baik, yang pertama itu ada indikasi obat antihipertensi. Nah, indikasi itu apa sih? Indikasi itu tujuan penggunaan obat atau obat tersebut tuh harus digunakan sesuai indikasi, seperti itu. Nah, evaluasi ketepatan indikasi ini dilihat perlu atau tidaknya pasien diberi obat antihipertensi berdasarkan tekanan darahnya. Menurut pedoman JNC 7 atau the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 7, penggunaan obat-obat antihipertensi jika diukur dari tekanan darah ini dapat dilihat pada algoritma penanganan hipertensi, yaitu apabila tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg, maka perlu diberikan antihipertensi monoterapi. Dan apabila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg, perlu diberikan kombinasi 2 macam obat. Nah, indikasi hipertensi pada anak-anak sendiri itu meliputi hipertensi somatik, hipertensi sekunder, kerusakan organ utama yang disebabkan oleh hipertensi, diabetes mellitus, hipertensi yang menetap meskipun sudah mengubah gaya hidup, hipertensi paru. Nah, untuk efek penggunaan obat dengan antihipertensi pada pertumbuhan
dan perkembangan anak ini belum diketahui. Next. Untuk mekanisme sendiri ini yang pertama ada AC inhibitor atau AC itu kepanjangan dari angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, mekanisme AC inhibitor ini yaitu dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin. Nah, hormon angiotensin ini merupakan hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Kemudian yang kedua itu ada ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker. Mekanisme ARB sendiri bekerja dengan cara menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang membuat pembuluh darah menyempit. Nah, bedanya sama AC inhibitor yang pertama tadi, kalau AC inhibitor yang pertama itu menghambat terbentuknya hormon angiotensin. Kalau yang ARB ini menghambat cara kerjanya angiotensin itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada alfa-2 reseptor agonis. Nah, mekanisme obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin. Yang kita tahu hormon adrenalin itu membuat detak jantung berdetak lebih cepat dan lebih keras, sehingga membuat kewaspadaan meningkat dan pembuluh darah melebar, sehingga aliran darah menuju otot dan otot ini meningkat. Kemudian, next. Selanjutnya ini yang keempat ada alpha blocker atau penghambat adenoreseptor alfa. Mekanisme kerjanya ini dengan cara menghambat hormon katekolamin. Nah, hormon katekolamin ini berfungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, metabolisme gula, dan metabolisme lemak. Sehingga hormon itu tidak mengikat dengan reseptor alfa seperti itu. Jadi hasilnya itu sirkulasi darahnya berjalan lancar, denyut jantung berdetak secara normal, dan tekanan darah menurun. Kemudian yang kelima itu ada beta blocker atau penghambat adrenoreseptor beta. Nah, mekanisme kerjanya itu yang pertama ada penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard. Kontraktilitas miokard itu kemampuan intrinsik otot untuk menghasilkan tenaga dan berkontraksi, sehingga menurunkan curah jantung. Untuk kedua, ada hambatan sekresi renin di sel-sel juxtaglomerular ginjal. Dengan akibatnya terjadi penurunan produksi angiotensin 2. Kemudian yang ketiga itu ada efek sentral yang mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas baroreseptor, dan penurunan tekanan darah oleh beta blocker peroral yang berlangsung lambat, yaitu terlihat dalam 24 jam sampai 1 minggu. Next. Kemudian yang keenam ini ada CCB atau antagonis kalsium. Nah, mekanisme kerja CCB ini mencegah atau mengeblok kalsium masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Nah, kalsium ini kan diperlukan otot untuk melakukan kontraksi. Jika pemasukan kalsium ke dalam sel-sel ini diblok, maka obat tersebut tidak dapat melakukan kontraksi, sehingga pembuluh darahnya akan melebar dan akibatnya tekanan darah akan menurun. Kemudian yang ketujuh itu ada diuretik. Nah, untuk mekanisme kerja diuretik sendiri ini adalah meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida, sehingga nantinya menurunkan volume darah dan cairan ekstrasel, serta menurunkan resistensi perifer. Kemudian yang kedelapan ini ada penghambat renin. Untuk penghambat renin ini merupakan obat antihipertensi yang lebih baru penemuannya dibandingkan jenis antihipertensi lain yang tadi sudah disebutkan. Mekanisme obat ini dengan menghambat senyawa kimiawi di dalam tubuh yang mana disebut renin. Seperti obat-obat antihipertensi yang lain, penghambat renin ini juga bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darahnya ini turun. Next. Golongan obat antihipertensi. Nah, untuk golongan obat antihipertensi ini dibagi berdasarkan
cara kerja obatnya. Jadi berdasarkan cara kerja obatnya ini terbagi menjadi 9 golongan. Untuk golongan yang pertama itu ada AC inhibitor. Tadi sudah disebutkan ya kalau AC inhibitor itu menjaga pembuluh darah terbuka lebar sehingga aliran darah dapat masuk dengan lancar. Nah, AC inhibitor ini bekerja dengan menghambat terbentuknya hormon angiotensin. Nah, ini ada obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan AC inhibitor, itu ada captopril. Captopril itu obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi, gagal jantung, melindungi jantung setelah terjadi serangan jantung, serta menangani penyakit ginjal akibat diabetes atau nefropati diabetik. Nah, obat captopril ini termasuk golongan AC inhibitor dan bekerja menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga nantinya terjadi vasodilatasi. Kemudian yang kedua itu ada enalapril. Ini juga sama untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi, untuk mengurangi potensi dari stroke, serangan jantung, hingga permasalahan ginjal. Kemudian selanjutnya ada lisinopril. Yang keempat itu ada perindopril, yang kelima ada ramipril, dan yang keenam ada trandolapril. Next. Ini ada contoh-contoh dari gambar dari obat AC inhibitor yang tadi. Itu ada contoh dari captopril, enalapril, dan lisinopril. Kemudian yang kedua itu ada alfa-2 reseptor agonis. Nah, obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tekanan darah ini turun. Nah, contoh obatnya ini ada metildopa dan clonidine. Untuk metildopa sendiri ini biasanya diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi. Karena obat ini tuh dinilai tidak terlalu membahayakan bagi ibu hamil dan janin. Kemudian yang kedua itu ada clonidine yang gambar dari obatnya sendiri bisa terlihat pada slide. Next. Kemudian ada antagonis kalsium atau CCB, calcium channel blocker. Antagonis kalsium ini digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Nah, contoh obatnya itu ada amlodipin, diltiazem, nicardipin, dan nifedipin, nimodipin, dan verapamil. Nah, contoh obatnya salah satunya yang bisa terlihat pada slide itu ada nifedipin. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan kepada teman saya, Salma. Oke. Lanjut. Untuk obat yang keempat itu ada ARB atau angiotensin II receptor blocker atau disingkat dengan ARB. Nah, untuk cara kerja ARB itu sendiri dengan cara menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang membuat pembuluh darah itu menyempit. Lalu hambatan pada kerja angiotensin itu menyebabkan pembuluh darah tetap terbuka lebar dan tekanan darah mampu diturunkan. Untuk jenis-jenis obat ARB sendiri yaitu yang pertama ada eprosartan, losartan, olmesartan, irbesartan, telmisartan. Lalu untuk yang terdapat gambarnya ada valsartan dan kandesartan. Lalu yang kelima ada diuretik. Diuretik ini merupakan obat yang cukup sering digunakan untuk menangani hipertensi.
karena obat ini bekerja dengan membuat kelebihan garam, natrium, dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Nah, untuk jenis-jenis obat diuretik sendiri itu yang pertama ada diuretik LOP, itu seperti furosemide. Nah, terus yang kedua ada diuretik hemat kalium. Untuk diuretik hemat kalium itu seperti amiloride dan spironolactone. Terus yang ketiga ada diuretik thiazide. Nah, untuk diuretik thiazide ini seperti hidroklorothiazide dan indapamide. Untuk gambar hidroklorothiazide sudah tertera. Lalu yang keenam ada penghambat adrenergic perifer. Nah, untuk obat ini tuh jarang diberikan kepada pasien hipertensi. Namun, apabila pengobatan dengan obat-obatan antihipertensi lainnya itu belum berhasil, maka dokter bisa menyarankan mengonsumsi penghambat adrenergic perifer kepada pasien. Nah, untuk jenis adrenergic perifer itu satu-satunya itu yang terdaftar di Indonesia itu adalah Reserpin. Nah, untuk gambar Reserpinnya itu sudah tertera di PPT. Nah, terus yang ketujuh itu ada alpha blocker atau penghambat alfa. Nah, untuk alpha blocker ini bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Nanti hasilnya sirkulasi darah itu dapat berjalan lancar. Jantung juga dapat berdenyut secara normal dan tekanan darah menurun. Nah, untuk dua jenis obat alpha blocker atau penghambat alfa itu yaitu dokazosin dan terazosin. Nah, untuk terazosin gambarnya sudah tertera. Lalu yang kedelapan ada beta blocker atau penghambat beta, merupakan golongan obat yang bekerja dengan menghambat hormon adrenalin, sehingga tekanan darahnya itu turun. Nah, penghambat beta atau beta blocker ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu selektif dan non-selektif. Untuk jenis penghambat beta selektif sendiri itu ada 4, yaitu atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nebivolol. Lalu untuk contoh penghambat beta yang non-selektif ada 2, yaitu carvedilol dan propranolol. Nah, ini untuk gambar-gambar dari obatan tadi, ada atenolol, metoprolol, dan bisoprolol. Nah, untuk golongan obat yang terakhir yaitu penghambat renin. Nah, untuk penghambat renin ini merupakan obat antihipertensi yang lebih baru penemuannya dibandingkan jenis obat-obat antihipertensi kimiawi di dalam tubuh yang disebut renin. Seperti obat-obat antihipertensi lainnya, penghambat renin ini tuh bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah itu turun. Untuk contoh obat penghambat renin ini ada aliskiren.
Nah, untuk gambarnya dapat dilihat. Nah, lalu selain tadi sudah selesai golongan obat, di sini ada efek samping dari golongan obat antihipertensi itu. Yang pertama itu ada hidroklortiazid. Nah, untuk efek samping dari hidroklortiazid itu ada hipokalemia. Nah, hipokalemia itu yaitu kalium yang rendah disebabkan hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya itu seperti muntah atau diare. Nah, untuk pencegahannya itu dapat meminum suplemen kalium atau dengan menggabungkan hidroklortiazid dengan diuretik hemat kalium gula darah tinggi. Lalu yang kedua ada efek samping dari captopril. Untuk efek sampingnya yaitu seperti batuk kering, gangguan pengecapan, gagal ginjal akut, ras itu seperti munculnya lesi kulit berwarna merah, menonjol, bersisik, atau gatal yang bersifat sementara. Terus untuk yang terakhir itu ada efek samping dari amlodipine. Efek sampingnya yaitu edema atau bengkak, sakit kepala, flusing atau kulit memerah, takikardia, detak jantung yang cepat, dispepsia, gangguan pencernaan, vertigo, dan yang terakhir mual-mual. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan ke Ike.